Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi 1.4 budaya positif. Perkenalkan, Bu Noventi sebagai fasilitator, Bu Sahidati sebagai pengajar praktek, saya Iis Afrianti JGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Pasirian. Antar materi 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak, 1.3 visi guru penggerak, modul 1.4 budaya positif. Keterkaitan mulai dari filosofi pemikiran KHD, nilai peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif, semuanya mengacu pada tujuan akhir yaitu profil pelajar Pancasila mulai dari terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Berikutnya adalah budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan bagja tersebut akan muncul pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya. Refleksi pertanyaan. Pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Untuk pertanyaan yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan posisi efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Realitas kebutuhan kita berbeda.
merespon, orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pada stimulus, pemaksaan ada pada saat menunjukkan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang itu pada teori kontrol tentang dunia. Berikutnya adalah diagram disiplin masing-masing. Teori kontrol atau teori pilihan Dr. William Blazer. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan, yaitu adanya teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, untuk memunculkan nilai-nilai kebijakan universal dan keyakinan keras. Berikutnya, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang bawahnya ada 5 posisi kontrol: menghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman atau sebagai pemantau, sebagai manajer, segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Pada realitas, kebutuhan kita berbeda. Kita berupaya memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Maka, terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa terima kasih, kesenangan, serta kebebasan. Berikutnya, disiplin positif dan kebijakan universal. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik peserta didik untuk melakukan kontrol atau dorongan dan membangun kepercayaan. Disiplin diri membuat orang mengenali potensi menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya lakukan? Dapatkah apabila saya melakukannya? Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Yang pertama, nomor 1 dan 2 adalah motivasi eksternal, dan bentuk yang ketiga adalah bersifat motivasi internal dari dirinya sendiri. Berikutnya, hukuman dan penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan berapa dampak dari pemberian penghargaan. Menurut Alfie Kohn pada tahun 90, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan
menyebabkan merasa tak dihargai, pada konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Berikutnya adalah restitusi. Menurut dosen 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau belum mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah tabel restitusi, identitas gagal dan identitas sukses. Pada identitas gagal ada hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, murid akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat, peraturan adalah kamu harus. Sedangkan pada sukses ada dua, ada konsekuensi dan restitusi. Pada konsekuensi, sesuatu harus terjadi, murid dibuat tidak nyaman. Pada restitusi, restitusi merupakan pilihan, murid mendapatkan penguatan. Pada konsekuensi, penguatannya hanya berjangka pendek. Pada restitusi, masalah terpecahkan. Pada konsekuensi, apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya? Pada restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah. Maka ada 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, untuk memperbaiki hubungan, sebagai tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk memahami ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan mental dan berbuat salah pada kelompoknya. Berikutnya adalah segitiga restitusi, di mana pada segitiga restitusi memiliki langkah-langkah restitusi: menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Pada menstabilkan identitas, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, maka guru bisa berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan. Ini merupakan bagian dari menstabilkan identitas. Berikutnya, memvalidasi tindakan yang salah, membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Maka guru bisa berkata, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Berikutnya, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Di bawah ini adalah tabel 5 posisi kontrol, ada motivasi, identitas gagal, pada penghukuman, pembuat rasa bersalah, pada identitas berhasil, ada teman dan pemantau, pada identitas berhasil atau sukses, ada sebagai manajer. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan?
hadir di sekolah 15 menit sebelumnya, pada keyakinan kelas menghormati orang lain, pada peraturan pembelajaran dimulai, pada keyakinan kelas berkomitmen, pada peraturan menggunakan masker, pada keyakinan kelas kesehatan dan keselamatan, pada peraturan jangan berlari di kelas atau koridor, pada keyakinan kelas keselamatan dan keamanan. Berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia untuk dapat memantapkan diri dalam posisi kontrol manajer dan sebagai administrator yang handal. Guru juga diharapkan mampu memahami berbagai kebutuhan dasar manusia. Pada diagram di samping adalah bertahan hidup, kebebasan, penguasaan, cinta dan kasih sayang, kesenangan merupakan kebutuhan dasar dari manusia. Pertanyaan yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan murid dalam setiap perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif dengan berdasarkan keyakinan kelas yang diyakini bersama dan dijadikan sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah kelas ataupun sekolah. Perubahan yang terjadi bahwa posisi kontrol saya selama ini adalah sebagai pembuat rasa bersalah ternyata kurang tepat untuk mendisiplinkan murid, sehingga saya perlu merubah posisi kontrol saya sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Pengalaman yang saya alami dalam menerapkan konsep modul budaya positif pada saat saya berkeinginan menyelesaikan permasalahan pelanggaran atau pendisiplinan siswa dengan memposisikan diri sebagai manajer, terkadang sikap saya berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum siswa sebagai langkah untuk bentuk disiplin. Untuk itu saya memerlukan suatu pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal ini kepada teman sejawat. Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah merasa lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dan menangani kasus disipliner siswa. Karena dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahan ini. Saya merasa tertantang untuk menyusun strategi untuk mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat agar dapat berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif di kelas maupun di sekolah dan lingkungan sekolah. Menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebijakan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah menuju posisi seorang manajer. Sebelumnya, saya mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif. Biasanya saya menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan menyelesaikan masalah. Pada saat ini, perasaan saya sudah benar dengan tindakan saya yang telah saya lakukan, walaupun hasil yang saya lakukan berhasil dalam jangka pendek dan kemungkinan tidak untuk jangka panjang, yang mana murid cenderung akan memiliki perasaan dendam terhadap saya. Tetapi setelah saya mempelajari model ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Saya menjadi lebih bangga dengan tanggapan hasil yang dirasakan peserta didik kita. Karena itu, setelah penerapan terhadap murid menunjukkan rasa tanggung jawab yang tinggi dan dapat memperbaiki kesalahan sendiri dengan baik. Sebelumnya saya pernah secara tidak sadar menggunakan konsep segitiga restitusi, namun tahapan restitusinya tidak secara utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahapan menanyakan keyakinan, karena sebelumnya saya cenderung meminta siswa melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasarkan cara saya, bukan pendapat ataupun cara siswa sendiri. Hal yang paling penting saat mewujudkan budaya positif adalah kolaborasi, di mana semua warga sekolah bersama-sama untuk mewujudkan budaya positif, baik itu di kelas maupun di lingkungan sekolah atau masyarakat. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebijakan diperlukan supaya dapat membangun budaya positif di sekolah. Selain itu, yang tidak berkontribusi penting adalah sarana prasarana menunjang mewujudkan sekolah yang ramah anak, nyaman, dan mendukung proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Kesimpulan terkait antara materi, seorang guru penggerak haruslah mampu memahami nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi yang sudah disusun berdasarkan filosofi KHD, yaitu
kodrat dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Selanjutnya, sebuah visi akan tercapai bila terukur, konkret, sistematis, dan terencana, dan harus diperlukan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu pendekatan berbasis kekuatan dan kolaboratif dengan tahapan Bagja. Berdasarkan penerapan tahapan Bagja akan muncul pembiasaan budaya positif. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri, bertanggung jawab, sehingga tujuan pembelajaran yakni mewujudkan murid yang berjiwa profil pelajar Pancasila dapat tercapai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.